Selamat datang di channel Papua Bangkit untuk Melawan. Mengenang kasus Paniai berdarah yang kini dalam penyidikan Kejagung. Aksi unjuk rasa mendesak penuntasan kasus Paniai berdarah beberapa waktu lalu. CNN Indonesia, Kristi Stefani, Jakarta. CNN Indonesia, kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia, HAM, berat dalam peristiwa Paniai, Papua pada 2014 telah memasuki babak baru. Kasus itu saat ini tengah disidik oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya, pengusutan kasus yang kerap disebut sebagai peristiwa Paniai berdarah itu sempat mandek lantaran berkas penanganan perkara tersebut bolak-balik dari Komnas HAM selaku penyelidik dan Kejaksaan Agung selaku penyidik. Presiden Joko Widodo pun menyampaikan bahwa dirinya telah memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memproses kasus tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kepastian itu dikatakan Jokowi dalam momentum peringatan Hari HAM Sedunia pada tanggal 10 Desember tahun 2021. Salah satunya tadi disampaikan Komnas HAM, kasus Paniai Papua 2014. Berangkat dari berkas penyidikan Komnas HAM, Kejaksaan tetap melakukan penyidikan umum untuk terwujud prinsip keadilan dan kepastian hukum, kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 10/12. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkata pemerintah akan mengupayakan perlindungan dengan memproses kasus HAM berat. Dia menyatakan komitmen pemerintah dalam menuntaskan kasus-kasus itu. Dalam pengusutan kasus ini, Jaksa Agung telah resmi membentuk tim penyidik. Ia pun juga menerbitkan surat perintah penyidikan yang langsung ditandatangani terhitung tanggal 3 Desember tahun 2021. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Leonard Ebenezer Simanjuntak mengatakan bahwa penerbitan keputusan itu dilandasi surat dari Ketua Komnas HAM nomor 153, PM, 03.0.1.0/2021 yang diterima pada tanggal 27 September tahun 2021. Tim penyidik tersebut nantinya akan berisi 22 jaksa senior yang diketuai langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Ali Mukartono. Dalam hal ini, surat tersebut merupakan tanggapan atas pengembalian berkas hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Kala itu, kata dia, jaksa sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM berat melihat tidak terpenuhinya alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status perkara tersebut menjadi penyidikan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyidikan umum dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan pelanggaran HAM yang berat guna menemukan pelakunya, jelasnya. Sementara, Ali Mukartono menyampaikan bahwa saat ini Kejaksaan akan melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi-saksi berkaitan dengan insiden tersebut. Hanya saja, ia belum dapat menuturkan lebih lanjut mengenai rencana penyidik untuk mengusut tuntas perkara tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa kasus itu disidik lebih dahulu lantaran waktu kejadian perkara tersebut masih tak jauh sehingga mudah ditelusuri. Itu terakhir, kasus pelanggaran HAM, yang paling mudahkan. Kalau yang lain jauh-jauh. Itu terakhir 2014 itu, ucapnya. Tercatat total ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum dituntaskan di Indonesia. Yakni, peristiwa tahun 1965 sampai tahun 1966, peristiwa penembakan misterius 1982, 1985, Talangsari 1989, kemudian peristiwa Trikasti, Semanggi, dan 21998, 1999, kerusuhan Mei tahun 1998, penghilangan paksa tahun 1997 sampai tahun 1998, Wasior 2001 Wamena 2003, pembunuhan dukun santet 1998, Simpang KAA 1999, Jambu Kepok 2003, Rumah Gedong tahun 1989 sampai tahun 1998, dan Paniai berdarah 2014. Paniai berdarah merupakan insiden yang terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 2014.
Kala itu, warga sipil tengah melakukan aksi protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap pemuda di lapangan Karel Gobay, Enarotali, Paniai. Dalam peristiwa itu, 4 pelajar tewas di tempat usai ditembak oleh pasukan gabungan militer. Sementara, 1 orang lain tewas usai mendapat perawatan di rumah sakit beberapa bulan kemudian. Dalam peristiwa tersebut 17 orang lainnya luka-luka. Dalam hal ini, Kontras menyebutkan bahwa 5 orang yang tewas bernama Otianus Gobay, 18, Simon De Gey, 18, Julian Yeimo, 17, Abia Gobay, 17, dan Alfius Yo, 17. Komnas HAM sempat menyayangkan sikap kejaksaan yang kerap mengembalikan berkas penyelidikan kasus tersebut. Pada Juni tahun 2020 lalu, mereka menyebut bahwa pengusutan kasus tersebut berpotensi mandek seperti yang lain.